Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya masih dalam rangka menjawab beberapa pertanyaan yaitu dari sahabat kita mengenai budidaya. Oke, supaya tidak memakan waktu terlalu lama, kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan dari sahabat kita yang lumayan cukup jauh juga dari Sidoarjo. Sidoarjo hadir bang, mau tanya, kalau mau pakai sistem sirkulasi agar bisa tebar padat, gimana caranya bang? Kami pakai pakan pabrikan 50%, alternatif 50%. Tolong dibahas, matur suwun. Bisa amalkan ilmunya karena kita punya tujuan yang sama, dimana caranya kita bisa meraih keuntungan yang maksimal. Oke, jadi Mas Suyadi ini beliau menggunakan pakan pabrikan 50% dan alternatif 50%, 50-50 lah. Terus beliau mau tebar padat dan gimana cara supaya bisa dapat untung maksimal, dan tentunya itu tujuan kita semua lah untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Memang itu kita semua berharap seperti itu, karena bagaimanapun juga pasti kita akan tetap menggali untuk mencapai keuntungan di tahap tertentu, tahap yang ditentukan lah, meskipun kalau keuntungan kan relatif. Jadi itu berdasarkan keinginan lah, dan ingat juga tidak semestinya semua keinginan kita bisa terpenuhi. Tapi kalau masih di bawah rata-rata, nah itu patut dipertanyakan seperti itu. Terus beliau menanyakan soal sistem sirkulasi. Jadi ini bukan sistem kocor, sistem sirkulasi. Di video-video sebelumnya, saya yang bertanya kepada orang yang mau memakai sistem sirkulasi. Yang pertama, alasannya apakah kekurangan air. Karena terus terang sahabat, kalau kita membayangkan merasa mudah air itu dari situ dikembalikan ke situ, kalau hanya itu saja soalannya, itu mudah. Tapi yang jadi masalah dalam segi pembiayaan sebenarnya sama. Air dari situ kita filter, kita masukkan lagi ke situ. Pembiayaan listrik sama, itu pun sama, memakai listrik juga, memakai pompa juga. Bahkan itu lebih besar. Kenapa bisa lebih besar? Karena ada biaya tambahan, yaitu untuk water treatment, untuk pengolahan air. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga air itu sudah parah, misalkan sudah parah lah, sudah panen berkali-kali, terus kita filter supaya agak sedikit bersih, supaya bisa dipakai kembali. Sebenarnya itu ada biaya tambahan, dan kalau dihitung dari biaya listrik dan pokoknya dihitung dari biaya untuk membersihkan air, bagi saya sebenarnya masih mendingan kita ambil air yang baru dari sumur bor ataupun dari sungai atau dari mana lah yang kiranya bisa, karena itu hanya satu-satunya jalan yang sekiranya nggak bisa. Terus andai kata sumur bornya berzat besi tinggi, justru kalau dihitung nih, sumur bor yang berzat besi tinggi biayanya lebih murah, biaya menetralkan zat besi itu lebih murah daripada filter yang sirkulasi. Oke, saya ulangi. Biaya untuk menetralkan zat besi itu lebih murah daripada biaya untuk membersihkan air yang bekas panen. Kalau dihitung biaya, itu lebih murah. Mananya biaya yang sirkulasi itu lebih mahal? Ya, itu lebih mahal.
Jadi itu harus dipertimbangkan. Jangan semata-mata kita karena mendengarnya, oh sirkulasi airnya dari situ dikembalikan ke situ, mudah. Enggak seperti itu, sahabat. Kalau bahasanya sesederhana itu memang, tapi faktanya, realnya di lapangan. Kita airnya ambil pakai pompa, kita dorong ke filter, dan itu pun tidak cukup satu filter. Karena apa? Dalam 10 kubik itu memerlukan filter kapasitas minimal seharusnya itu 250 liter. Maknanya kalau misalkan nih 40 kubik airnya, itu berarti harus 1000 liter daya filternya itu. Kalau dikatakan mudah, memang mudah. Terdengarnya sangat mudah, airnya dari situ dikembalikan ke situ, cuma disaring doang. Seperti itu. Dan ada kebaikannya, memang bakterinya itu masih lolos, ada kebaikannya. Tapi yang saya bilang tadi, saya pun nggak bisa memaksa. Misalkan sahabat, nggak boleh, nggak juga. Sebenarnya sederhana, yang saya bilang itu hanya difilter saja. Di tempat sahabat misalkan banyak injuk, bisa memakai injuk. Misalkan di tempat sahabat banyak kalau apa namanya, batu-batuan, bisa pakai batu-batuan. Seperti itu. Sebenarnya di beberapa video saya sudah ada buatkan sketsa di board, papan tulis. Cara kerjanya itu sudah ada. Itu sebenarnya sama dengan sistem RAS atau Recirculating Aquaculture System. Itu sama. Hanya fungsi saja. Fungsinya itu kalau misalkan pakai tabung 4 ataupun bak filter 4, kalau sistem RAS kan untuk mekanis, biologis, baper pH, seperti itu. Kalau itu enggak, itu semuanya dipakai mekanis. Mekanis 1, mekanis 2, mekanis 3, mekanis 4, dan seterusnya. Berapa banyak? Makin banyak makin bagus. Dan bakterinya pun bakteri yang bagus masih ada di situ. Seperti itu. Itu kedengarannya ringan, tapi pembiayaannya itu lebih besar daripada kita menetralkan zat besi. Terus kalau zat besi gimana? Kalau zat besi ya tergantung tahapan. Karena kalau tahapannya rendah, nggak pakai filter pun kita tuang ke blong atau tong, katakan nih tong 1000 liter, kita tuang, kita memakai sistem kocor, kita bagi. Secara otomatis zat besi itu udah turun, teroksidasi itu sudah turun itu. Bahkan itu akan lebih bagus daripada menggunakan air PDAM yang mengandung kaporit. Makanya di situ menetralkan zat besi dengan oksidasi cukup, tidak perlu menggunakan mixer untuk pengolahan oksidasi, memakai kaporit, memakai pokoknya obat-obatan kimia lah istilahnya, itu enggak. Dengan oksidasi zat besi itu akan hilang. Kecuali zat kapur, kalau zat kapur enggak lah. Tapi sedikit ada, tapi saya katakan enggak lah karena enggak signifikan perubahannya kalau zat kapur. Tapi kalau zat besi itu bisa lumayan, bisa dikatakan boleh lah. Kalau misalkan zat besinya itu lama diendapkan baru kuning, seperti itu, beberapa jam baru menguning, itu dengan cara itu bisa. Kalaupun parah, dengan satu media saja, ataupun saya katakan satu media lah, karena ferrolite dengan manganes itu one set, itu dengan satu tong bahan itu cukup. Selain daripada airnya bersih, bebas dari zat berbahaya, dan tentunya karena ada oksidasi, itu akan lebih bagus oksigennya daripada air yang bekas. Kadar oksigennya itu masih lebih tinggi, masih murni lah istilahnya, daripada air yang bekas. Jadi sebenarnya kalau dihitung bagusnya bagus mana? Sistem kocor itu paling mudah, paling bagus sih sebenarnya di lapangan. Kalaupun ada red water system, ground water system, dan itulah
itu hanya salah satu cara dengan susahnya sistem kocor. Dengan catatan ada alasan airnya, kenapa airnya terlalu parah zat kapurnya ataupun zat besinya terlalu parah ataupun ada kadar garamnya yang terlalu tinggi salinitasnya. Jadi di tahapan-tahapan itu harus kita lebih cermat lagi. Tapi saya pun tidak mengharuskan, kalaupun harus dikatakan terus bagaimana caranya dengan sirkulasi. Yang saya bilang tadi, kita hanya menggunakan filter mekanis saja, blong. Dan kalaupun memang sebenarnya begini, kalaupun kita menggunakan sistem sirkulasi, yang pertama kita harus pastikan airnya itu memang air yang jadi. Maksudnya begini, kalau baru pertama tebar sekali itu nggak bisa disirkulasi. Meskipun bisa, metodenya agak sedikit susah. Karena percaya atau tidak, sahabat coba dari mulai tebar langsung sirkulasi. Dan kebanyakan nih sebelum panen itu ada masalah. 2 minggu atau 10 hari sebelum panen itu ada masalah. Dan kalau kita harus memilih, ada masalah itu mendingan lagi masa kecil daripada beberapa hari mau panen. Dan masalahnya nih, matinya itu massal. Seperti itu. Terus kalau ditanya penyebabnya apa? Sebenarnya begini. Itu penyebab daripada ledakan amonia. Meskipun air kelihatan agak sedikit bersih daripada air yang sebelum difilter. Seperti itu. Kenapa saya bisa katakan ledakan amonia? Karena secara teorinya begini. Sedimentasinya atau kotoran ikan itu, pup ikan, itu kan diolah supaya bersih. Tetapi amonianya itu nggak bisa dengan cara itu. Tetap yang namanya amonia diurainya itu oleh nitrobakter. Dan nitrobakter di situ nggak berfungsi kalau nggak ada aerasi. Aerasi sejenis, sahabat paham untuk bioplok? Nah itu. Kalau nggak ada aerasi, itu si bakteri yang mengurai amonia itu nggak berfungsi. Nggak bisa dia. Nggak bisa mengurai amonia tanpa ada aerasi. Tanpa ada oksigen. Itu maksudnya. Jadi kalau pertanyaannya berarti susah, ya memang susah. Meskipun kedengaran mudah. Karena mudah pun kalau sudah jalan. Misalkan nih, sahabat mula-mula sistem red water system dulu lah, supaya air merah itu dulu. Sistem itu dulu sampai jadi. Sampai kurang lebih 2 kali panen minimal. Kita tebar, panen, kita tebar baru lagi panen lagi. Setelah itu baru disirkulasi air yang itu. Jadi kita nambahin dari air yang baru, dari sumur ataupun dari sungai itu nggak banyak. Paling per minggunya, per bulannya itu 10%. Kalaupun itu mengurang, karena pastinya mengurang dalam jangka panjang. Karena kan ada kotoran-kotoran yang kita backwash, yang kita buang dari penyaringan itu. Itu maksudnya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Jadi kalau untuk sistem aerasi, untuk krillnya, sebenarnya saya sendiri kurang begitu kurang begitu menganjurkan lah. Saya sendiri tidak begitu menganjurkan untuk sistem sirkulasi kecuali untuk daerah-daerah tertentu. Daerah-daerah yang memang sulit air. Sistem sirkulasi ataupun sistem red water system itu sebenarnya hanya untuk di daerah-daerah yang kekurangan air. Kalaupun airnya itu hanya zat besi saja, itu gampang. Dengan oksidasi, kalaupun parah, kita tambahkan media, itu sudah sempurna. Dan itu biayanya murah.
biayanya murah dan airnya baru terus, air pun nggak bau, perawatannya pun mudah dan tidak menggunakan banyak bakteri ini itu, hanya kepada pakan saja, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Mas Wiyadi. Jadi kesimpulannya, tapi kalaupun Mas Wiyadi tetap saja mau dibikinkan tutorialnya, memang nanti saya bikinkan tutorial, cuman itu mungkin di video member. Jadi nanti di video member, kalau yang masuk ke member yang menekan tombol gabung, nantinya itu pasti bisa lihat video itu. Tapi untuk sekarang saya belum bikin lah, karena saya rencanakan tadinya 1 minggu selesai, tapi nggak tahu karena sayanya terlalu sibuk juga ini. Jadi saya rasa fitur gabung itu saya nggak bisa luncurkan dalam waktu beberapa hari inilah, nggak bisa, karena saya cukup luar biasa sibuk. Tapi nggak tahu bulan depan, karena saya pun harus real time, saya nggak bisa mengupload tutorial bak orang lain atau ikan orang lain, mananya harus punya saya sendiri, karena saya ada konsekuensi harus siap membuktikan yang sistem ini gimana, yang sistem ini gimana, dan tentunya ada resiko seperti itu. Saya pun harus real time di situ, tanpa istilahnya, tanpa editan, tanpa macem-macem pengantar lah, itu harus natural. Dan dari mulai tebar sampai panen itu videonya harus real time, dan itu saya belum selesai membuat itu. Bikin sudah tapi belum selesai lah. Jadi sampai sekarang saya masih memproses video-video yang untuk member, untuk join, bisa dikatakan video privat lah istilahnya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya pikir untuk pertanyaan yang satu ini, meskipun satu pertanyaan jawabannya cukup panjang juga, nanti durasinya terlalu panjang juga, mudah-mudahan Mas Suyadi bisa memahami maksud dan tujuan saya. Pertimbangkan dulu. Tapi kalaupun Mas Suyadi mau kekeh atau mau tetap sistem sirkulasi saja, apa boleh buat. Untuk sementara, sebelum saya bikin video membuat tutorial real time asli, memakai blongnya, memakai bahan-bahannya, bisa jadi saya buatkan di bor saja, sketsa dari mana airnya, cara kerjanya seperti apa, blongnya seperti apa, menggunakan filternya filter apa, saya bisa buatkan di bor tulis. Jadi diagram lah seperti itu. Tapi lebih kurang, cara kerjanya sebenarnya lebih efektif, itu lebih jelas lagi daripada tutorial cara pembuatan filter memakai real time seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tapi di video terpisah karena takut terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.